Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pemuda yang dikenal sebagai ahli ibadah. Ia tidak pernah meninggalkan sholat malam, rajin berpuasa sunnah, dan gemar bersedekah. Semua orang menganggapnya sebagai calon penghuni surga. Namun ketika ajal menjemput, lidahnya keluh. Ia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ia gelisah, menggeliat kesakitan, dan meninggal dalam keadaan yang tidak tenang. Ternyata penyebabnya satu. Ibunya tidak ridha padanya. Inilah realita yang harus kita renungkan. Tidak semua anak yang tampak baik di hadapan manusia diterima oleh Allah jika hatinya pernah menyakiti kedua orang tuanya. Maka muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya anak durhaka menurut Islam? Dalam Islam, anak durhaka disebut sebagai pelaku uququl walidain, yaitu tindakan menyakiti, tidak mematuhi, atau melalaikan hak orang tua. Istilah uquq secara bahasa berarti memutus, yang mencerminkan bahwa anak durhaka adalah anak yang memutus kebaikan dan kasih sayang terhadap orang tuanya. Durhaka bisa berupa kata-kata, perbuatan, bahkan sikap diam, tidak harus membentak, tidak harus mengusir. Terkadang, hanya karena tidak menjawab panggilan orang tua dengan lembut, itu sudah termasuk durhaka. Para ulama menjelaskan bahwa durhaka tidak terbatas pada kekerasan fisik atau verbal. Bahkan perasaan tidak hormat dalam hati, bila membuahkan perlakuan buruk atau sikap tidak sopan, bisa bernilai sebagai bentuk kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini Allah menyandingkan perintah berbuat baik kepada orang tua langsung setelah perintah bertauhid. Bahkan sekadar berkata saja dilarang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adab terhadap orang tua. Ayat lain menyebutkan, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita akan pengorbanan seorang ibu yang mengandung dan menyusui dalam kondisi penuh kesulitan. Dan balasannya, bukan dengan uang atau hadiah mahal, tetapi dengan adab dan ketaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis lain, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia selain dari durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Durhaka adalah dosa yang hukumannya bukan hanya di akhirat, tapi juga disegerakan di dunia. Banyak orang yang merasa hidupnya sulit, rezekinya seret, jiwanya gelisah, bisa jadi karena pernah menyakiti hati orang tua. Berikut adalah bentuk durhaka yang sering diremehkan. Yang pertama, tidak menjawab panggilan orang tua dengan sopan. Kedua, tidak mau membantu orang tua padahal mampu. Ketiga, menyepelekan nasihat orang tua. Keempat, tidak mendoakan orang tua. Kelima, lebih sibuk dengan urusan dunia daripada menyapa orang tua. Keenam, malu dengan keadaan atau penampilan orang tua. Ketujuh, tidak meminta izin atau restu dalam keputusan besar. Kedelapan, tidak memberikan nafkah atau perhatian ketika orang tua sudah renta. Kesembilan, menempatkan pasangan, teman, atau pekerjaan di atas orang tua. Kesepuluh, mengeluh saat diminta tolong oleh orang tua. Semua ini bisa termasuk dalam durhaka. Bahkan sikap acuh tak acuh terhadap orang tua lebih menyakitkan daripada makian. Ada sebuah kisah nyata tentang Alqamah, si rajin ibadah yang tak mampu mengucap syahadat. Kisah ini disebut dalam banyak kitab, salah satunya dalam Hilyatul Aulia. Alqamah adalah seorang pemuda rajin ibadah.
tapi saat ajal mendekat, ia tidak bisa mengucapkan syahadat. Para sahabat lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Nabi memerintahkan agar mendatangi ibunya. Sang ibu berkata, "Dia memang rajin ibadah, tapi ia lebih mendahulukan istrinya daripadaku. Hatiku sakit padanya. Aku tidak ridha." Maka Rasulullah bersabda, jika ibunya tidak ridha, maka lidahnya tidak akan bisa mengucapkan syahadat. Setelah sang ibu memaafkan, Alqamah akhirnya tenang dan bisa mengucapkan syahadat sebelum wafat. Ibadah sebanyak apapun tidak akan diterima jika orang tua tidak ridha. Ridha orang tua adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga kisah Qarnah, anak yang dikutuk karena tidak menjawab panggilan ibu. Disebutkan dalam Adab Al-Mufrad, Qarnah sedang sholat sunnah ketika ibunya memanggil. Ia tidak menjawab karena merasa sedang beribadah. Setelah dipanggil berkali-kali dan tidak dihiraukan, ibunya pun berdoa buruk atasnya. Tak lama, Qarnah meninggal dalam kondisi buruk. Tidak menjawab panggilan ibu saja bisa menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah mendengar seorang pemuda meninggal dengan keadaan tidak bisa menyebut syahadat. Setelah ditelusuri, ternyata ibunya sangat marah kepadanya karena sang anak sering menyakiti hati ibunya. Rasulullah memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar dan hendak membakar jasad si pemuda di hadapan ibunya. Melihat hal itu, sang ibu menangis dan akhirnya memaafkan anaknya. Setelah itu, si pemuda bisa mengucapkan syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berikut tanda-tanda anak berbakti. Yang pertama, tunduk kepada perintah orang tua selama tidak maksiat. Yang kedua, menjawab panggilan dengan lembut dan cepat. Yang ketiga, tidak membentak atau menyela pembicaraan. Yang keempat, selalu mendoakan mereka. Yang kelima, memberi nafkah meski mereka tidak meminta. Yang keenam, mengutamakan orang tua dalam segala keputusan penting. Yang ketujuh, tidak menyakiti hati mereka walau dengan bahasa tubuh. Yang kedelapan, merawat mereka ketika tua sebagaimana mereka merawat kita saat kecil. Yang kesembilan, menjaga nama baik orang tua di hadapan orang lain. Yang kesepuluh, menjadi penyebab bangganya orang tua di dunia dan akhirat. Allah memerintahkan kita berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani syaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Apa yang harus dilakukan jika pernah durhaka? Yang pertama, segera minta maaf dan perbaiki hubungan dengan orang tua. Kedua, berbuat baik secara konsisten, meski orang tua sudah lanjut usia. Ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, banyak bersedekah atas nama orang tua. Kelima, mendoakan mereka siang dan malam. Keenam, menunaikan hak-hak mereka, seperti merawat, memberi nafkah, dan memenuhi kebutuhan emosional mereka. Jika orang tua telah wafat, banyak beristighfar untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan sahabat mereka, melaksanakan wasiat mereka jika ada. Banyak orang berkata, aku mencintai orang tuaku. Tapi apakah cintamu itu terbukti dalam perbuatan, dalam kelembutan kata-katamu, dalam perhatianmu? Sebelum terlambat lihat wajah ayah dan ibumu. Apakah ada bekas air mata karena dirimu? Apakah mereka merasa kehilangan kasih sayangmu? Apakah mereka masih menunggu kabarmu setiap hari? Jika iya, maka kembalilah, minta maaf, peluk mereka, berikan waktumu, hartamu, dan cintamu. Karena satu doa dari mereka bisa menjadi penyelamat hidupmu di dunia dan akhirat. Dan jika orang tuamu sudah wafat, maka jangan berhenti mendoakan mereka. Terus kirimkan pahala dan amal jariah. Karena hanya itu yang bisa menunjukkan baktimu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Nasa'i. Dan Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya di masa tua, namun ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Renungilah, mungkin orang tua kita tidak pernah berkata, aku sakit hati. Tapi Allah tahu isi hati mereka, dan Allah tidak akan membiarkan anak durhaka hidup tenang.